Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخوة sekalian yang dimuliakan Allah, أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib hari ini Allah pertemukan kita semua dalam ketaatan majlis ilmu ini. Tentu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita semua untuk bisa hadir pada majlis-majlis ilmu yang kata Rasulullah adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di bumi. Orang-orang yang selalu meluangkan waktunya untuk bermajlis ilmu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu bagaimana mereka merasakan kenikmatan surga sebelum mereka merasakan kenikmatannya di akhirat. Dan orang-orang yang bersama dalam sebuah majelis ilmu adalah orang-orang yang saling berkolaborasi dalam menghapuskan dosa, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa ketika ada orang, kata Rasulullah SAW, ikut dalam sebuah majelis dari awal sampai akhir, kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, qumu maghfurina lakum, atau dalam riwayat qumu maghfuran lakum, dikatakan kepada mereka yang bermajlis ilmu, berdirilah dan dosa-dosa kalian semua sudah diampuni Allah. Ya. Itu dengan catatan mereka ikut majlis ilmu sampai selesai, lalu kemudian ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Makanya dia dikatakan kafaratul majlis karena dia menjadi kafarah. Kafarah itu penghapus dosa-dosa. Al-majlis ya dalam sebuah majlis. Itulah kenapa biasanya para ulama bahkan ketika mereka kumpul untuk sebuah makanan, kalau ada pembahasan tentang agama, mereka tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kalau mereka nongkrong, kalau mereka duduk untuk makan bersama di sebuah tempat makan, itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas tentang kajian kitab kita dalam kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu di mana Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu syekh yang kemudian membuat sebuah buku yang fenomenal di mana buku ini dipakai hampir di seluruh belahan dunia. Penyempurnaan dari kitab Arba'in Nawawiyah, kitabnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menamakan bukunya Jami'ul Ulumi wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah, di mana ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dikumpulkan dalam satu buku, lalu kemudian beliau ambil dan beliau syarah. Di syarah itu dijelaskan kembali. Setelah kemudian dijelaskan kembali, ditambah oleh beliau 10 tambahan hadis. Maka lengkaplah kumpulan hadis ini menjadi 50 ayat, ya, ada 50 ahadits, ada 50 hadis dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini mereview kembali pengingatan kita pada hadis-hadis yang telah kami sampaikan sebelum pandemi tentunya, ya. Saya berharap ya mudah-mudahan pekan depan insya Allah ya kita semua bisa hadir di tempat ini dengan buku tersebut, ya. Bisa dicari di perpustakaan Bapak Ibu sekalian, Jami'ul Ulumi wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah, 50 hadis pilihan, ya, pilihan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mereview satu hadis yang telah kita pelajari, yang dimana hadis tersebut sangat cocok untuk kita kemudian pahami lebih mendalam dengan keadaan kita di tengah pandemi seperti ini.
Ada hadis yang kita pelajari bersama. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sifatnya pendek tapi luar biasa maknanya. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dirar. Kata Rasulullah, la dharar wa la dirar. Dalam kehidupan Anda tidak boleh membahayakan dan dirimu tidak boleh dibahayakan. Itulah kemudian kita lihat hari ini, ikhwan. Semua apa yang kita temukan yang tidak kita temukan sebelumnya menjadi penting dan kita ikuti coba. Demi hadis ini, la dharar wa la dirar. Entah ada orang yang masuk ke dalamnya dengan mengambil manfaat dari musibah ini atau tidak, kita tidak ada urusan, tapi kita yakin dengan agama kita, la dharar wa la dirar. Nggak boleh membahayakan dan nggak boleh dibahayakan. Kita disuruh beli masker. Pernah nggak antum hitung uang masker antum selama 2 tahun, ikhwan? Apalagi masker saya lumayan saya. Iya, masker saya itu lumayan, yang dakbil itu, iya, 10.000 satu, Pak. Iya. Itu bisa bayangkan. Berapa uang masker saya nggak tahu berapa. Tapi yang saya fahami ketika saya bermasker adalah saya menjaga diri saya dan menjaga orang lain. Iya. Saya alumni corona juga, saya pernah merasakan corona. Iya. Pernah. Ada nggak corona saat ada? Iya. Tapi lihat agama kita, jauh sebelum corona ini ada, ikhwan. Semuanya dijadikan batas. Nah, saya unik dengan orang-orang yang menutup maskernya, ya, demi tidak menularkan virus kepada orang lain, tidak membahayakan, niatnya tidak membahayakan, tapi dia tidak menutup mulutnya untuk menjaga lisannya tidak menyakiti orang lain. Masker tetap ada, tapi lisan tetap tajam. Dia kira dengan menutup masker dia sudah terhindar dari dosa. Ada hal yang lebih berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Ketajaman lisan, kezaliman lisan, ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, orang yang gak ada, kata Rasulullah. Bermasker tapi lisannya ghibah. Yang lebih parah namimah, orang-orang pengadu domba, selalu mencari cara bagaimana si fulan dengan fulan yang lainnya berantem. Bermasker tapi pengadu domba. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Iya. Ini hadis sahih, ikhwan. La dharar wa la dirar. Berapa banyak kutub hadis meriwayatkan hadis ini. Gak boleh, sederhana sekali. Kamu gak boleh membahayakan dan kamu gak boleh dibahayakan. Betapa agama kita menjaga. Nah, orang lupa hari ini, ikhwan, bahwa menjaga yang paling utama adalah menjaga hati-hatinya orang beriman, menjaga hati-hatinya orang manusia. Mereka luput bahwa yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar penyakit tubuh adalah penyakit hati. Coba lihat, ikhwan, ya. Tiap pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi dan petang, dia ulang 3 kali. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Diulang 3 kali. Bismillahi alladzi, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, yang tidak akan ada bahaya. Ma'asmihi, jika disebutkan namanya. Syai'un fil ardi wala fis sama', apapun di muka bumi ini maupun di langit. Wa huwa as-sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Antum tahu, ikhwas sekalian, mudarat terbesar yang dihadapi manusia setiap pagi dan setiap petang, setiap harinya adalah penyakit-penyakit hati. Coba lihat, ikhwah, ya. Berbicaranya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu bukan hanya tentang gangguan manusia, bukan. Yang lebih berat dari semua itu adalah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam manusia. Makanya yang paling berat dijaga. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga itu, maka saya jamin bagimu surga. Apa kata Rasulullah? Quffani an hadha adman lakal jannah.
Jaga ini sambil menunjuk lisannya, saya jamin bagimu surga. Kebanyakan dosa ikhwan muncul dari situ. Bahaya yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari secara baik. Bahaya yang kadang-kadang kita selalu merasa kita sudah aman. Padahal banyak sekali bahaya itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Makanya antum lihat ya, Rasulullah SAW yang nabi seperti itu diciptakan, kan Allah sudah tahu bahwa dia nabi. Kenapa ada kejadian syakkus sadar? Antum tahu syakkus sadar? Pembelahan dada ketika usianya masih kecil. Kira-kira usia 5-6 tahun, Rasulullah SAW didatangi Jibril, dibawa ke suatu tempat, dibelah dadanya, lalu kemudian dikasih keluar semua penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Lalu kemudian ditutup. Makanya kemudian di antara tanda-tanda pendeta waktu itu yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi, dua hal. Satu, ada awan yang kemudian terus mengintainya, terus mengatapinya, mengikutinya. Dan satu, bekas jahitan di dadanya, yang jahitan itu bukan jahitan manusia. Kenapa nabi dibelah dadanya ikhwan? Karena hakikatnya setiap kita punya hawa. Hawa itu nafsu. Itu yang membuat kita buruk, saudara sekalian. Kita halalkan segala cara lewat lisan kita untuk menjatuhkan bisnis saudara kita misalkan. Kita halalkan segala cara lewat lisan kita untuk menjatuhkan saudara kita, muruahnya, kepribadiannya, semuanya ikhwan. Dan kita lupa bahwa kita pun juga manusia biasa. Ini hari orang lupa ikhwan sekalian, bahwa di akhirat nanti ada hal yang paling membuat orang menyesal di dunia. Yang kata Rasulullah kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu sahabatku sekalian, siapa itu orang yang bangkrut ikhwan? Muflis. Enggak tanggung-tanggung kalimatnya, muflis, bangkrut. Atadruna manil muflis? Qalu man la dirham lahu wa la dinara lahu. Mereka mengatakan orang-orang yang la dinar wa la dirham, tidak punya dinar, tidak punya dirham, enggak punya duit ikhwan. Apa kata Rasulullah? Bukan. Al-muflis kata Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang datang dengan segudang amal. Bayangkan, banyak amal yang dia lakukan di muka bumi ini. Lakin kata Rasulullah SAW, tetapi qad syatama hadha, qad zalama hadha. Satu, dia telah menghardik, menyakiti yang satu. Wa qad zalama hadha, dan telah menzalimi yang satu. Wa qad akhadha mala hadha, dan telah mengambil hak-hak dari harta-harta orang lain dengan cara yang batil. Coba antum lihat. Lalu apa kata Rasulullah? Maka mereka adalah orang-orang yang diambil kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, sampai kezaliman itu tuntas di hadapan Allah. Di antara sifat Allah al-adl, orang yang maha adil, zat yang maha adil. Maka Allah tidak suka dengan orang-orang yang tidak adil. Dia zat yang maha adil, maka Allah tidak suka dengan hamba-hambanya yang suka menzalimi. Maka Allah akan tuntaskan semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, tidak akan masuk surga yang tidak tuntas hak-hak saudaranya kepadanya. Makanya berhati-hati ikhwah. Ini sederhana tapi ya Allah menghalangi masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Betapa seseorang ketika kemudian dia menghadapkan dirinya kepada sebuah bahaya, di mana bahaya itu dia buat karena hawa-hawanya, nafsu-nafsunya ikhwan. Bayangkan diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kita yang salat, dia yang dapat pahala. Kita yang puasa, dia yang dapat pahala. Selesai belum? Kata Rasulullah SAW, ketika tidak cukup, fatukhad min sayyi'atihim. Ini yang paling parah. Dia yang berzina, kita yang dihukum. Diambil dosa-dosanya, diberikan kepada orang yang menzaliminya. Dia yang mencuri, kita yang dihukum. Dia yang berbuat dosa,
kita yang dihukum. Kenapa ikhwas sekalian? Ada yang tidak tuntas ketika hidup-hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ketika ada seseorang di antara kita yang jatuh pada kezaliman, jatuh pada kebatilan, hendaklah segera untuk meminta maaf. Karena maaf itulah yang akan menjadi pelebur dia dari setiap kesalahan-kesalahannya, dari setiap dosa-dosanya. Ikhwan, bahkan satu chat WhatsApp itu bisa menjadi hujjah di hadapan Allah. Kita katakan, ya Allah, saya sudah meminta maaf ya Allah. Lewat apa? Lewat WhatsApp. Ya Allah, saya sudah menelpon. Ya Allah, saya sudah datangi orangnya. Sampaikan ikhwas sekalian. Karena sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bahwa dia dizalimi, sedangkan dia terzalimi. Saya di DM, ada yang DM saya di Instagram. Dia bilang, Ustadz, saya mau minta maaf. Saya bilang, minta maaf kenapa? Dia bilang, saya pernah ceritai jelek Ustadz. Di mana? Di sini, di sini, sini. Terus dia tanya, saya minta maaf. Saya bilang, saya maafkan. Iya. Kemudian, perlu nggak Ustadz tahu tentang apa? Saya bilang, tidak perlu. Ya, antum istighfar sama Allah. Ya. Dan kemudian kembali pada Allah. Ya. Kalau dia tidak kasih tahu saya, maka sampai kiamat nanti saya akan tagih dia. Saya nggak tahu apa-apa, diceritai jelek saya. Jeleknya apa? Dia juga belum tahu. Ya. Saya bilang, kenapa minta maaf? Ya, karena saya salah Ustaz, begini, begini, begini. Subhanallah, sudah. Ya. Coba bahayanya itu, ikhwan. Ya. Makanya itu saya paling anti ceritai orang lain. Demi Allah. Tanya orang-orang yang sering ikut sama saya. Ya. Berapa orang yang bermasalah sama saya, kalau sudah selesai masalahnya sudah, kita nggak mau ceritain. Kita fokus pada apa pekerjaan selanjutnya, kebaikan selanjutnya. Fa'idha faragta fansab. Sibukkan dirimu dengan itu, ikhwan. Kapan kamu sudah disibukkan dengan kejelekan orang lain, kamu akan lupa kejelekan dirimu. Kapan kamu disibukkan dengan dosa orang lain, kamu lupa kamu punya dosa. Kapan kamu disibukkan dengan kekurangan orang lain, kamu lupa kamu manusia yang penuh dengan kekurangan. Iya. Coba bayangkan itu, ikhwas sekalian. Iya. Betapa berbahayanya lisan ini, dan betapa Nabi kita menjaga kita. La dharar wa la dharar. Sederhana hidup, ikhwan. Jangan zalimi orang, jangan sakiti orang, maka bahagia hidup. Penuhi hak-hak orang, bahagia hidup. Tapi kapan, ikhwas sekalian? Coba antum merasakan ya. Oke, ikhwas sekalian, melakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang harus dipahami, ikhwan. Bahwa dalam kehidupan kalau mau bahagia, mau sederhana hidup itu, kita tidak ada urusan ya. Kita mau kaya, mau miskin, mau apa. Tapi kalau ada yang disakiti, tidak akan tenang. Ini yang unik ya. Saya pernah datangi salah seorang ikhwan. Dia bilang, Ustadz, kenapa saya tuh setiap kayak sendiri Kak Ustadz, kayak ada kulihat bayangan-bayangan. Saya bilang, bayangan apa? Bayangan muka apa? Bukan Ustadz. Ya. Perasaan itu, ikhwan. Orang zalim itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang yang suka menyakiti orang lain tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Karena kekayaan tidak akan bisa membuat dia tenang. Kekuatan, dia bisa jago, bagus, ya, olahragawan, tidak akan bisa membuat tenang hidupnya. Ya. Dia mau bikin sehat hidupnya dengan pola makan apalah, dengan apa, nggak bisa tenang karena sumber kebahagiaan hati. Dan sumber kebahagiaan hati itu ada ketika kita tidak menzalimi yang lain. Lihat ayat Allah ini, ikhwan. Apa kata Allah? Ketika kemudian menjelaskan tentang orang-orang, ya, yang melakukan dosa. Ya, sekarang sama buka Al-Qur'annya, ya. Kita lihat ya. Betapa Allah menjaga kita semua. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Buka surah Ali Imran, ya. Aw zalamu anfusahum. Ya. Dzakarullaha, ya, astaghfaru aw zalamu anfusahum. Oke, Ali Imran ayat 135. Kita tadabbur, ikhwan. Lihat bahayanya berbuat zalim. Ya.
Dan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita, kalau ada yang sudah jatuh pada kezaliman, segera kembali, segera bertaubat, karena kalau tidak bahaya. Amal soleh kita bisa diambil orang lain, dosa orang lain bisa kita ambil. Wah, ini yang paling mengerikan. Sudah? Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dari ayat 133 ya, supaya nyambung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Oke, siapa? Zul, sini Zul, bantu Zul. Ya, antum pegang ini Zul. Ya. Baca terjemahnya Zul ya. 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 Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Lihat ya. Siapa itu orang bertakwa? Kita lanjut. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra. Pertama, yaitu orang-orang yang berinfak ketika baik di waktu lapang, di lapang-lapang maupun sempit. Waddarra, sampai sini waktu lapang dan sempit. Lanjut. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Bahagia itu ketika ada yang salah minta maaf, kita maafkan. Ya. Karena hakikatnya ketika kita memaafkan dia di dunia, maka Allah akan mudah memaafkan kita di akhirat. Ini dosa-dosa pribadi, ikhwan, sudah banyak. Jangan tambah dengan dosa menggibahi orang lain, jangan tambah dengan mengadu domba orang lain, jangan tambah dengan menjelekkan orang lain, merusak nama baik, macam-macam, ikhwan. Ini bahaya. Dosa pribadi aja banyak. Nah, kalau kita memaafkan di dunia, maka Allah akan mudah memaafkan kita di akhirat. Wal 'afina 'anil nas, orang bertakwa itu salah satu sifatnya mudah memaafkan. Dan yang lebih penting dari memaafkan, minta maaf. Sudah salah, minta maaf. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang mencintai yang berbuat kebaikan, bukan kezaliman. Sekarang lihat, kalau orang berbuat zalim, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saking bahayanya, ikhwan, berbuat zalim itu, maka setelah Allah menjelaskan orang bertakwa, Allah juga jelaskan bahwa hati-hati, meskipun kamu sudah merasa soleh, meskipun kamu ustadz, meskipun kamu kiai, meskipun kamu habib, meskipun kamu pendiri pesantren, meskipun kamu hafid Al-Quran, hati-hati. Kalau kamu orang bertakwa, potensi buat dosa tetap ada. Makanya kemudian ayat selanjutnya menjelaskan apa yang dilakukan ketika dosa itu terjadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, aw zalamu anfusahum dzakarullah, maka segera mengingat Allah. Mereka segera ingat Allah. Salah Kak. Ada pernah bertanya, Ustaz, kalau 10 tahun yang lalu Mina lupa Mi itu Ustaz, saya juga lupa Mi. Saya bilang, tapi kau masih merasa kau zolimi dia? Saya bilang, iya Ustaz, saya waktu itu 10 tahun yang lalu, tapi lama Mi Ustaz. Saya bilang, pernah kau minta maaf khusus? Tidak pernah Ustaz. Kalau Idul Fitri baku maaf-maafan Ji. Tapi saya bilang, kalau kezoliman harus dikhususkan. Misal, antum zolimi dia pada hartanya, bilang. Antum zolimi dia pada nama baiknya, bilang bahwa saya dulu pernah menceritai kamu jelek di bidang ini, di bagian ini. Kamu maafkan enggak? Itu namanya permohonan maaf. Tapi kalau hanya sekedar maafkan ya, mohon maaf lahir batin, itu belum masuk, ikhwan. Karena ada kezaliman yang pernah kamu lakukan kepadanya. Ini mengerikan ini. Kalau antum punya ini masalah, selesaikan cepat. Besok-besok kita meninggal, ikhwan, kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan ketika kemudian na'udzubillah di akhirat nanti mereka ambil kebaikan kita dan kita ambil dosa mereka. Na'udzubillah. Oke, lanjut ya.
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Iya. Setelah antum minta maaf, jangan lagi antum zolimi orang. Iya. Hari ini antum zolimi, besok dimaafkan, besok dizolimi lagi, itu orang kasihan. Iya. Ini yang kemudian sering juga terjadi, ikhwas sekalian. Iya. Kita tidak pernah merasa bahwa orang yang kita sakiti itu ada batasnya. Yang paling mengerikan, ikhwan, kalau orang yang disakiti itu adalah orang yang tidak mudah memaafkan, itu bahaya. Siapa salah, Ustaz? Tidak ada yang salah. Nanti di akhirat diselesaikan. Ya. Jadi hati-hati bagi kalau ada teman tak bilang di akhirat biku ambil. Atau mungkin ada orang di pengadilan lalu kemudian dia benar baru kemudian dizolim lalu dia mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Itu ngeri. Wallahi ngeri. Kalau ada orang diadili begitu padahal dia tidak salah, dicarikan masalah, baru orang itu bilang sampai jumpa di pengadilan akhirat. Wih. Ngeri. Tidak ada gunanya beramal setelah itu. Betulan. Pasti untuk dia. Iya. Iya. Kayak kita beramal soleh untuk dia. Iya. Kalau kita tambah-tambah dosa ya tambah-tambah hukuman. Tapi percaya kalau sudah ada orang dizalimi dan dia benar dan kita salah dan kita merasa ingkar, kita selalu merasa menghindar dan merasa tidak salah, itu mengerikan demi Allah. Ngeri ya kawan. Ini dosa banyak orang nggak tahu ya kawan. Semua dosa pernah Allah ceritakan baik Quran maupun hadis. Semua. Dan semua diampuni kalau orangnya bertaubat sungguh-sungguh. Pembunuhan saudara Qabil Habil, Al-Maidah. Anaknya siapa itu Qabil dan Habil? Nabi Adam. Gara-gara apa dia baku bunuh? Wanita. Oke? Ya. Allah turunkan burung gagak mengajarkan kepada kita cara menguburkan orang dari situ. Lain lagi. Kezaliman yang lain, kawan. Ya. Contoh pembunuh 100 nyawa, hadis Bukhari. Diampuni, diampuni. Wanita penzina, hadis Muslim. Kata Rasulullah, kanat imra'atan baghiyah. Dahulu ada wanita penzina mendekat kepada sebuah danau. Ini bukan hadis sembarang, hadis Muslim. Mendekat kepada sebuah danau. Lalu kemudian dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, dia ingin minum di danau itu. Apa kata Rasulullah? Fara'at kalban. Lalu dia melihat seekor anjing. Kenapa anjing itu? Kehausan, ikhwan. Maka dia lepaskan sepatunya, dia tunduk ke anjing itu, dia tundukkan dirinya ke danau, dia ambil air dengan sepatu itu, dia minumkan ke anjing itu, anjing minum sampai kenyang. Kata Rasulullah SAW, dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Kalau dosa pribadi, dosa pribadi, kau zolimi dirimu sendiri, Allah ampuni, asal mau sungguh-sungguh bertaubat. Hal-hal yang sederhana, ikhwan, dalam muamalah itu berat. Makanya perhatikan ya, saya ingin menutup ini dengan sebuah gambaran singkat pada antum. Ibadah sendiri tidak ada jaminan diterima. Coba mau kehitung semua ibadah sendiri. Coba ya. Sayuti berapa puasa Senin Kamisnya? Yakin setiap puasa diterima? Solat, yakin setiap solat diterima? Belum tentu. Sedekah, yakin setiap sedekah diterima? Belum tentu. Ya. Coba. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pribadi, ikhwan, belum tentu, ikhwan.
Tapi lihat ya, ibadah-ibadah yang kamu lakukan yang berkaitan dengan hamba Allah yang lain cepat sekali. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong hamba Allah, ini menolong Allah. Menolong Allah itu dua hal di sini, agamanya dan hambanya. Agamanya tentu kita menolong semuanya, berusaha insyaallah. Tapi yang berat itu hambanya. Kalau kamu menolong hamba Allah, yansurkum, cepat sekali. Wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan menolongmu dengan cepat. Dan Allah kokohkan pendirianmu. Semua ibadah, ikhwan, catat ini baik-baik. Semua ibadah berkaitan dengan muamalah dengan orang lain. Jika kebaikan cepat balasannya, jika keburukan cepat balasannya. Kalau tidak cepat balasannya jika itu keburukan, maka besar hukumannya di akhirat. Dan kalau tidak cepat balasannya kalau kebaikan, maka besar hadiahnya di akhirat. Jadi semua, perhatikan ya, semua kebaikan untuk orang lain sifatnya muamalah, interaksi. Ada anak muda dibantu uang nikahnya, ada anak muda diselesaikan utangnya, ada orang tetangga diselesaikan masalahnya, ada anak muda cari beasiswa dibantu. Semua ikhwan, kalau kamu berkaitan dengan manusia dan kamu mudahkan urusan itu, maka cepat sekali bantuan Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, hadis Muslim. Siapa dan sesungguhnya Allah, ya, dan sesungguhnya Allah akan berada, akan bersama dan menolong hamba-hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan masalah seorang muslim di dunia, Allah selesaikan banyak masalahnya di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Coba lihat ikhwan. Semua berkaitan dengan orang lain ikhwan, cepat sekali. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit pasti menyayangimu. Coba. Anjing ditolong, dosa zina diampuni. Bagaimana menolong manusia? Paham enggak? Ini hadis Muslim. Kalau dalam ilmu hadis itu ikhwan, ada namanya akhdhu al-hikam min kulli ahadis, mengambil hikmah-hikmah dari setiap hadis. Pakai otak sehat kita, pakai hati nurani kita. Seorang penzina memberikan air minum anjing, diampuni semua dosa-dosanya, kata Rasulullah. Ada wanita penzina datang pada Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu, saya sudah berzina ya Rasulullah. Rasulullah nggak mau lihat ikhwan, didatangi, dekati, ya Rasulullah, zanaitu, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Kata Rasulullah, mana buktinya? Ya. Diambillah beberapa syahid dan percaya bahwa dia berzina. Kata Rasulullah, kita tunggu sampai keluar itu bayi yang ada di dalam perutmu, baru kita cek, betul nggak kamu berzina? Ya sekalian, sudah lama berjalan waktu, sudah lupa Rasulullah. Datang lagi wanita itu, ya Rasulullah, zina itu. Wahai Rasulullah, saya sudah melahirkan dan saya siap dirajam. Saya berzina ya Rasulullah. Rasulullah mencoba untuk mencari pembenaran supaya jangan dirajam ini wanita. Ya. Kemudian dia mengatakan, apa kamu yakin? Apa kamu sadar ketika kamu melakukan itu? Dia katakan, ya saya sadar. Maka syariat harus tetap ditegakkan. Dirajamlah wanita tersebut. Sekedar informasi ikhwan, kalau yang melakukan orang yang sudah punya istri namanya muhsan. Kalau wanita namanya muhsanah. Jadi kalau yang berzina adalah orang yang sudah punya istri atau punya suami, maka namanya muhsan atau muhsanah. Dalam syariat Islam dia dirajam. Rajam itu dia ditanam dalam tanah, kemudian disisakan kepalanya, baru dilempari batu sampai meninggal. Namanya rajam. Kalau yang melakukan zina itu anak muda yang belum menikah, maka dia dicambuk ikhwan, 80 kali. Maka ketika wanita itu ditanam, Rasulullah tidak tega ikhwan. Ketika semua sahabat disuruh untuk silakan rajam, ada yang melempari. Tiba-tiba Khalid bin Walid
Khalid, ikhwan. Ambil batu, baru dia katakan, matilah kau wahai wanita penzina. Marah Rasulullah. Ditegur Khalid, ya Khalid, laqad taba taubatan law wuzi'at ila ahli al-madinati kulliha laghalabatha. Wahai Khalid, ketahuilah dia datang dengan bertaubat, ingin mensucikan dirinya, dan seandainya taubat ini dibagikan kepada seluruh penghuni Madinah, maka tidak akan pernah cukup penghuni Madinah untuk menyaingi taubatnya wanita ini. Menangis Khalid, ikhwan. Coba lihat. Ada orang yang datang pada Rasulullah, ya, padahal dia bisa tutup aibnya kan. Dan dalam agama dianjurkan untuk aib. Segera bertobat dan tutup aibmu. Makanya dalam hadis dikatakan Allah tidak mencintai al-mujahirin. Siapa itu al-mujahirin? Yang bermaksiat di malam hari, lalu dia pagi hari dia cerita dosanya. Allah tidak suka. Kenapa, ikhwan? Karena Allah telah tutup dosa itu dari pandangan manusia-manusia. Dia pergi cerita. Nah, ini Allah benci, namanya al-mujahirin. Orang-orang yang suka menceritai dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau antum punya kesalahan, ikhwan, punya dosa, antum urusan antum dengan Allah. Janji tidak merubah, janji tidak mengulang, dan antum merubah diri antum, Allah ampuni biiznillah. Tapi yang bahaya, yang nggak bisa dan tidak cukup dengan ampunan Allah adalah ketika yang kamu zalimi tidak mau memaafkan. Itu bahaya. Yang dizalimi bilang, nanti di akhirat kita baku hitung. Itu ngeri. Maafkan, jangan Mi, terlambat Mi. Di akhirat kita baku, belikan lalu itu, biar mobil kalau bisa kau belikan supaya dia maafkan. Serius Apa yang bisa kau lakukan untuk dia katakan, saya maafkan kamu saudaraku. Lakukan, ikhwan. Biar tiap hari antum datangi, kalau antum bilang, saya tidak akan pergi sampai kau keluarkan kata maaf dalam hatimu. Saya yang salah. Ya. Sambil antum berdoa, ya Allah, ubah hatinya ya Allah supaya dia memaafkan saya. Karena semua permasalahan, ikhwan, tidak akan pernah dibiarkan Allah. Semua permasalahan dunia harus diselesaikan Allah. Kalau tidak selesai di dunia, Allah adili di akhirat. Kalau selesai di akhirat, baru bisa masuk surga orang itu. Kalau tidak, enggak. Apa yang berlaku, Ustaz? Yang berlaku adalah hadis tadi. Apa hadisnya, Ustaz? Dilihat yang baik-baiknya, amal solehnya dilihat. Kalau ada orang dia zalim, dilihat dulu amal solehnya. Amal solehnya diberikan kepada orang dizalimi. Kalau habis amal solehnya, masih lebih besar kezalimannya, orang yang dizalimi dilihat dosanya. Dosanya dikasih ke orang yang menzalimi. Ngeri. Nah, oke. Maka ikhwah, ada satu sifat yang paling tidak bagus, yang kalian harus hindari, dan inilah yang dikategorikan dalam Al-Quran. Apa itu? Sifat munafik. Apa itu munafik? Kata Rasulullah, al-munafik thalatha. Idza hadatha kadzab, idza wa'ada akhlaf, idza tu'mina khana. Orang munafik itu gampang sekali. Ciri-cirinya 3. Idza hadas kadzab. Kalau dia bicara, dia dosa, dia bohong. Idza wa'ad akhlaf. Kalau dia janji, dia ingkar. Idza tumina, kalau dia dipercaya, diberi amanah, khana, dia khianat. Dan ikhwas sekalian, ciri-ciri terbesar orang munafik adalah orang-orang yang paling suka membolimi orang lain. Baik dengan omongannya, baik dengan gayanya, baik dengan semuanya, hartanya, kekuasaannya. Dia zalimi orang lain, maka itulah kemunafikan terbesar. Sifat-sifat munafik inilah yang kita berlindung kepadanya. Ada 3 amalan, saya tutup ceramah ini dengan memberikan 3 amalan menghindarkan diri dari sifat munafik, supaya kita tidak gampang zalimi orang, supaya kita tidak munafik antara hati dengan perkataan dan seterusnya. Ikhwas sekalian, ada 3 amalan yang bisa menghindarkan pelakunya dari sifat munafik. 1, salat berjamaah. Tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam.
Selama 40 hari itu ada hadisnya. Jaga sholat berjamaah 5 waktu. Adzan sholat, adzan sholat. Yang kedua ikhwan, yang menghindarkan orang dari sifat munafik adalah banyak menangis di waktu malam, di waktu sendiri. Orang munafik itu susah menangis kalau dia sendiri, tapi dia gampang menangis kalau banyak orang. Coba berdoa dengan Allah dia menangis, jarang. Banyak-banyaklah menangis ikhwan. Ini tanda-tanda kejernihan hati. Menangis dengan siapa Ustaz? Dengan Allah. Bangun tahajud, cek dirimu, cek kejernihan hati. Bangun sholat malam, ya coba berdoa sama Allah, ingat dosa-dosa. Kalau kamu bisa menangis ikhwan, dahsyat. Hati ini sudah mulai terhindar dari sifat kemunafikan. Sifat hal yang ketiga menghindarkan orang dari sifat munafik, bacaan Quran. Kalau hari ini tidak ada bacaan Quranmu, hati-hati, saya kasih tahu. Karena tergolong orang munafik, orang-orang yang lalai dengan Quran. Salat, muhasabah itu ya tadi menangis, introspeksi diri, muhasabah itu membersihkan diri dari munafik. Dan yang ketiga Quran. Dengan 3 hal ini lihat dirimu. 1, kalau sudah terlambat di sholat subuhmu, apalagi kalau sudah 3 hari berturut-turut antum terlambat terus sholat subuh, cek ada dosa kemunafikan dalam dirimu. Cek itu ikhwan, cek. Kalau sudah terlambat sholat. Yang kedua, susah sekali nangis, maunya ketawa terus. Yang ketiga, tidak ada bacaan Quran. Lengkap. Coba cek, antum dari bangun pagi tadi sudah ada berapa ayat kau baca semua? Ngeri kan? Makanya ini semua ada dalilnya. Dan semuanya dikategorikan Rasul, dan kalau kita terapkan dalam hati, betul. Ingat, kenapa saya terlambat sholat subuh? Oh, banyak dosaku sama temanku. Oh, banyak dosaku sama orang tuaku. Banyak dosaku sama keluargaku. Itu semua ikhwan. Satu paket semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwan. Ya, insyaallah besok ya kajian kita di Masjid Al-Furqan ya, insyaallah. Dan Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada dulu. Saya Kamis ke Jakarta 3 hari. Hari Ahad kita lihat. Kalau ada waktu nanti saya kabarin, nanti kita bikin pamfletnya. Tapi kalau tidak ada pamflet, antum lihat di Instagram, di Facebook, ya berarti tidak ada dulu. Iya. Nanti Senin lagi kemari di Al-Amin Taman Maung di Petarani sana. Itu ya yang kita bisa bawakan hari ini. Insyaallah pekan depan ikhwan khusus kajian di sini. Bawa buku cari di toko buku kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Iya. Bawa bukunya supaya kita kemudian belajar terstruktur dalam kajian. Enak itu belajar. Ini 50 hadis pilihan. Salah satu yang tadi saya pilih itu la dharar wala dirar. Tidak boleh berbahaya, tidak boleh membahayakan orang, dan tidak boleh dibahayakan. Nah ini 50 hadis pilihan. Semua ulama sepakat. Ya, termasuk 40 hadisnya Arba'in Nawawi. Semua ulama sepakat. Andai seorang muslim mengamalkan 50 hadis ini saja, surga nih balasannya. Karena 50 hadis ini pilihan. Baik Imam Nawawi maupun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali maupun para ulama ahli hadis lainnya mengatakan ini pilihan yang sangat tepat. Di dalamnya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan segala macam ibadah dan seterusnya. Dalam 40 hadis dan 50 hadis pilihan tersebut. 40 hadisnya di Imam An-Nawawi, 50 hadisnya disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau Anda ke toko buku kayak di Cordova atau di mana, cari saja Jami'ul Ulum wal Hikam, ambil yang terjemahan ikhwan. Iya. Enggak usah cari buku Arabnya, karena buku Arabnya kalian juga nggak bisa baca. Cari buku terjemahannya, bagus sekali. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, kita sampai kemarin pada hadis yang ke-12. Kalau saya tidak salah ingat. Ya, nanti saya cek lagi di buku saya insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.